Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Transporter, channelnya para perlogistikan. Jadi kemarin kita sudah bahas yang pertama di part 1 adalah 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang marketing, dan selanjutnya di part kedua kita udah bahas tentang komunikasi. Jadi saya kenapa bahas yang basicnya dulu, nanti kita tetap akan bahas yang lain-lain. Sekarang kita akan bahas tentang mengenal jenis-jenis tracking. Nah, sekarang kita mulai dari mengenal jenis-jenis tracking, mulai dari yang sering saya gunakan, yang saya paham, dan bagaimana caranya biar kita cepat untuk menghafal atau menjelaskan juga waktu kita berkunjung ke customer, menjelaskan perihal unit secara kubikasi, tonase itu sangat penting. Jadi buat seorang marketing, mengenal atau memahami jenis-jenis truk itu sangat diperlukan dan bahkan wajib. Pertama, kita main di pick up atau blind van. Kalian pasti sering lihat tuh mobil-mobil pick up yang sering ada di jalan atau di rumah, area-area dekat rumah. Biasanya ada tuh orang-orang yang memiliki unit, entah itu buat jualan sayur atau jualan apa, yang sering ada tempelan stiker aplikasi salah satu perusahaan juga, itu ada tuh banyak banget. Terus blind van untuk mobil-mobil kecil seperti itu sih, untuk kubikasinya sekitaran 4 sampai 6 kubik. Dan biasanya unit-unit itu juga sering digunakan untuk pengiriman last mile. Itu banyak sekali, seperti untuk pengiriman paket atau pengiriman barang-barang kecil, itu sering menggunakan unit-unit seperti itu. Terus selanjutnya itu cold diesel ankle atau yang sering kita sebut CDE. CDE juga sama sih, ada yang lost bug, ada yang bug, ada yang three way, ada yang box. Sebenarnya untuk CDE ini atau cold diesel ankle ini nggak terlalu signifikan banget juga sih, cuman secara ukuran ya pasti lebih besar daripada mobil pick up atau blind van. Dan sama sebenarnya seperti adanya sebelumnya, CDE ini juga sering digunakan untuk last mile. Biasanya sih jarak dekat ya, antar kota atau dalam kota lah gitu. Karena satu, mobilnya masih termasuk irit. Kalau nggak salah rasio solarnya itu juga masih bagus sih, di angka 8 sampai 10 per liter. Kilometer per liter, maksudnya 8 sampai 10 kilometer per liter. Untuk CDE kubikasinya itu sekitar 8 sampai 12 kubik. Karena CDE itu ada yang long juga sih, tapi maksimal sih kalau nggak salah di angka 8 sampai 12 kubik, dan tonasenya itu di angka 2 sampai 3 ton. Sebenarnya kalau 3 ton itu ya udah termasuk paling maksimal sih menurut saya untuk kelas CDE. Terus selanjutnya ke CDD. Nah, kalau diesel double. Nah, kalau diesel double ini udah naik satu tingkat dan biasanya sudah masuk ke ranah middle mile. Sudah mulai jauh tuh, udah mulai antar kota, antar provinsi, bahkan sekarang kita lihat sudah banyak digunakan juga untuk antar pulau. Karena kubikasinya juga lumayan banyak. Kalau untuk cold diesel ini udah di angka 15 sampai 18 untuk yang standar, dan untuk yang cold diesel long itu sekitar 22 sampai 24 kubik. Dan tonasenya juga lumayan, 5 sampai 6 ton kapasitasnya di situ. Maksimal 6 ton. Terus selanjutnya itu Puso. Puso ini untuk panjangnya itu sekitar 7,5 sampai 8 meter. 8 meter itu berarti termasuknya Puso long ya. Standarnya sih 7,5.
Untuk yang panjang 7,5 sendiri itu, dan jenisnya sebenarnya sama sih, jenisnya sama, masih ada yang lost bak, freeway, dan yang box. Bahkan Puso sudah ada yang wingbox di situ. Kalau diesel juga sama, tadi juga ada yang wingbox. Cuma yang paling familiar itu ya box dan freeway, bak mati, atau yang lost bak. Bagaimana cara kita mengetahui unit Puso? Nah, unit Puso itu ya satu. Yang bisa kita lihat pertama adalah satu, panjang unitnya yang tadi saya bilang. Panjang unitnya sekitar 7,5, 7 meter lah, 7 meter sampai 8 meter. Nah, itu dari panjangnya kita bisa menentukan ini jenis Puso, dan secara kubikasi pun kita bisa tahu. Kalau untuk Puso, kubikasinya di angka 30 sampai 35 untuk yang standar. Untuk yang long bisa di angka 40 sampai 45 kubik. Nah, di situ untuk yang long. Jadi kalau nanti kalian ketemu customer ngejelasin Puso, pasti itu sering tuh keluar pertanyaan, unit yang Anda miliki unit apa gitu kan, seperti apa gitu. Misal kalian nyebut unitnya Puso, nanti akan ditanya lagi Pusonya kapasitas berapa, tonasenya berapa, maksimalnya, kubikasinya berapa. Nah, itu sangat penting. Jadi pengetahuan di tracking itu bukan hanya kita bisa mengirim saja, tapi kita juga bisa memberikan solusi bagi customer yang akan menggunakan unit kita atau unit rekanan dari kita. Terus selanjutnya tronton. Tronton ini memiliki panjang 9,5 meter sampai 10 meter. Dan kebanyakan untuk tronton itu ya lost bak, freeway, dan wingbox. Yang box banyak juga, tapi ya. Nah, untuk wingbox sendiri itu kapasitasnya di angka 50 sampai 55 kubik, dan tonasenya itu di angka 18 sampai 20 ton maksimal. Jadi buat kalian yang terjun di logistik tapi unit kalian itu adalah wingbox, nah pasti kalian dituntut untuk mengetahui detail unit yang kalian miliki, dari dimensi, dari ukuran, terus dari kubikasi dan kapasitas tonasinya. Karena itu sangat membantu buat rekan-rekan yang ingin memasarkan unit ke customer, biar apa sih namanya, customer makin yakin, makin trust kalau kita tuh emang orang logistik gitu. Jadi kita menjelaskannya tidak terbata-bata, tidak ngarang. Jadi itu salah satu modal awal lah, karena di mana-mana logistik itu modal awalnya yaitu ya kepercayaan, trust. Kenapa saya bilang trust ya? Karena nggak mungkin dong ada orang yang mau mengirim barang pakai unit orang dan mempercayakan barangnya itu bakal nyampe ke lokasi yang dituju. Berarti modal awal dari logistik itu sebenarnya kepercayaan. Seperti itu. Oke, dari saya seperti itu. Lebihnya kalau emang ada penjelasan saya yang kurang lengkap atau kurang baik, saya mohon maaf, dan bisa tambahkan saran dan kritik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe di channel Transporter biar channel ini makin berkembang dan memberikan banyak sama-sama pembelajaran buat saya sendiri dan buat yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.